Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada negara yang dipimpin raja, tapi negara lain malah punya presiden? Hari ini kita bakal coba intip buku aturan rahasia yang jadi dasar berjalannya setiap negara di dunia. Nah, pertanyaan kayak kok ada raja sama presiden sih? Itu bukan sekedar obrolan ringan loh. Justru, ini adalah gerbang masuk ke sebuah bidang ilmu yang keren banget, yang kerjaannya emang membandingkan sistem operasinya tiap negara. Dan ya, bidang ilmu itu namanya hukum tata negara perbandingan. Coba deh bayangin, setiap negara itu punya buku aturan atau sistem operasinya sendiri, yang kita sebut konstitusi. Nah, ilmu ini tugasnya adalah membedah dan membandingkan semua buku aturan itu buat nemuin pola-pola yang menarik. Oke, kedengarannya mungkin agak akademis ya, tapi tenang, konsepnya sebenarnya sederhana banget kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau kita pecah namanya, perbandingan hukum tata negara ini udah ngasih petunjuk jelas banget. Pertama, ada kata perbandingan, ya artinya membandingkan dua hal atau lebih. Terus ada hukum tata negara alias kerangka hukum inti sebuah negara. Jadi ya sesederhana itu, kita membandingkan aturan-aturan main dasar yang membentuk berbagai negara di dunia. Tapi, ini bukan cuma soal baca undang-undang aja. Biar benar-benar paham, kita tuh harus jadi semacam detektif yang bisa gonta-ganti kacamata. Kita perlu kacamata sejarah buat lihat dari mana aturan itu datang, dan kacamata ilmu politik buat ngebongkar siapa yang punya kuasa di baliknya. Oke, terus buat apa sih repot-repot ngebandingin semua ini? Apa untungnya buat kita? Well, ternyata wawasan yang bisa kita dapat itu luar biasa. Dengan ngeliatin macam-macam buku aturan, dari yang ditulis di tablet batu zaman dulu sampai yang jadi dokumen digital sekarang, kita jadi mulai ngeliat polanya. Kita jadi sadar kalau hukum itu bukan sesuatu yang kaku, tapi terus tumbuh dan berubah buat menjawab tantangan zaman. Jadi ini bukan sekedar ngumpulin fakta-fakta unik ya, kayak, oh negara itu parlemennya aneh. Bukan itu. Ini lebih ke membongkar mesin pemerintahan negara lain, ngelihatin satu persatu komponennya, dan paham gimana cara semua itu bekerja secara sistematis. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Ternyata negara itu nggak bikin aturan di ruang hampa. Ada konsep namanya peminjaman hukum, di mana negara-negara itu saling contek loh, tapi dalam arti yang baik. Contohnya, Konstitusi Afrika Selatan setelah era apartheid itu terkenal banget ngambil inspirasi dari Jerman untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi, inovasi hukum terbaik itu seringkali lahir dari inspirasi lintas batas. Karena pada akhirnya, semua aturan dan hukum ini kan bukan cuma teks di atas kertas. Tujuannya itu buat membentuk masyarakat. Nah, studi ini bantu kita ngelihat koneksi langsungnya, gimana satu pasal dalam undang-undang bisa benar-benar ngaruh ke kualitas hidup orang-orang di jalanan. Dan semua wawasan ini tuh bukan sekedar opini atau kira-kira ya. Seperti yang bisa kita lihat dari karya-karya kayak gini, semua kesimpulan itu ditarik dari penelitian global yang udah berjalan puluhan tahun. Jadi ada fondasi akademis yang kuat banget di balik setiap pola yang kita temukan. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang yuk kita lihat apanya. Sebenarnya bagian-bagian apa aja sih dari buku aturan negara yang biasanya dibandingin? Dan cakupannya luas banget. Kita bisa membandingkan sesuatu yang besar, kayak keseluruhan sistem konstitusi Amerika, atau kita bisa fokus ke yang lebih spesifik. Misalnya, gimana sih cara kerja Mahkamah Konstitusi di negara-negara Asia Tenggara? Mulai dari sistem pemilu sampai struktur pemerintahan, semuanya bisa jadi bahan perbandingan. Jadi, anggap aja kita lagi ikutan tur keliling dunia, tapi yang kita lihat dan pelajari itu adalah pemandangan hukum dan politiknya yang super beragam. Ini jelas bukan tur wisata biasa. Para ahli ini benar-benar mengoprek setiap kerangka hukum, mencoba menemukan semacam DNA politik yang bikin setiap negara itu unik dan beda dari tetangganya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh konkret ya. Waktu kita membandingkan Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya simpel. Siapa sih wasit terakhirnya? Waktu kita lihat sistem pemilu, kita nanya, gimana cara negara ini milih pemimpinnya? Dan waktu kita bedah istana kepresidenan atau parlemen, kita cari tahu, siapa yang sebenarnya pegang kendali kekuasaan. Jadi, pada akhirnya, semua ini tuh lebih dari sekedar latihan akademis di kampus. Ini adalah alat bantu. Sebuah lensa yang bisa kita pakai untuk memahami berita global dan politik dunia dengan lebih dalam dan lebih jernih. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita melihat dunia lewat lensa perbandingan ini, coba deh pikirin, kira-kira ide brilian apa dari buku aturan negara lain yang menurut Anda bisa kita pinjam biar sistem operasi negara kita sendiri bisa berjalan sedikit lebih baik lagi?